selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kasus diare di pesisir selatan kian meningkat. Polisi tangkap 10 tersangka pengguna narkoba. Belasan petak toko terbakar di Pasar Raya Padang hingga warga menangkap perampok di 50 kota, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kasus wabah diare di pesisir selatan semakin meningkat. Hingga kini, jumlah kasus diare di Kecamatan Sutra terus bertambah. Dari 202 kasus yang terjadi, 5 diantaranya meninggal dunia. Rata-rata yang terjangkit diare dan meninggal dunia adalah balita, dengan persentase 58%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan mengatakan, dari 202 kasus yang muncul di Kecamatan Sutra, sebanyak 123 orang dinyatakan sembuh. Menurut Dinas Kesehatan, diare di Kecamatan Sutra disebabkan oleh kualitas sumber air minum yang kurang baik, akibat banjir yang melanda kecamatan itu pada bulan Maret lalu. Hal itu diketahui Dinas Kesehatan saat petugasnya mendatangi daerah bencana untuk mendata korban diare. Sampai saat ini dapat kami laporkan bahwa sudah terdapat 202 kasus, di mana 123 orang dinyatakan sudah sembuh, 5 orang dinyatakan meninggal. Di sini terdapat dugaan bahwa kemungkinan kualitas air telah tercemar dari dampak bencana yang terjadi. Peningkatan ini disebabkan karena kami melakukan sweeping ke rumah-rumah yang ternyata kami menemukan banyak masyarakat terutama bayi dan balita yang sudah mengalami dehidrasi berat tapi tidak dibawa oleh keluarganya ke fasilitas kesehatan. Kasus tertinggi terjadi pada tanggal 4 Mei lalu yang berjumlah 28 kasus. Kasus diare ini telah menyebar di seluruh nagari yang ada di Kecamatan Sutra. Sementara kasus terbanyak berada di Nagari Tarata, Lansano, Rawang, dan Suranti. Hingga kini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum menetapkan kejadian luar biasa pada wabah diare ini. Namun jika melihat pada kasusnya yang terjadi kenaikan melebihi batas kewajaran, maka Pesisir Selatan layak ditetapkan sebagai KLB diare. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Kasus diare di Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan 5 balita meninggal dunia dan ratusan orang dirawat di rumah sakit. Mewabahnya kasus ini diduga akibat warga mengonsumsi air minum dari mata air yang disalurkan melalui pipa plastik yang dinamai warga dengan pincuran. Sumber mata air ini diduga tercemar bakteri E. coli dengan kadar yang tinggi akibat bencana alam yang terjadi pada bulan Maret lalu. Hal itu diketahui petugas Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Universitas Andalas Padang, yang sampelnya diambil Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, Labkesda Provinsi, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan penyebab kematian 5 balita, PLT Kadis Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menduga hal itu terjadi karena keterlambatan orang tua membawa anaknya ke rumah sakit untuk ditangani secara medis. Berdasarkan analisa dan wawancara dengan pasien, itu sebanyak 102 di antara pasien menggunakan sumber dari depot
sumber air minum dari depot yang tidak dimasak lebih dahulu. Kemudian sebanyak 71 kasus menggunakan sumber mata air pincuran langit secara langsung. Kemudian 6 kasus menggunakan sumber mata air Ampalu. Meski air pincuran dianggap sebagai sumber diare yang melanda Kecamatan Sutra, namun hingga hari ini, warga tetap mengambil airnya untuk dikonsumsi. Terkait hasil pemeriksaan laboratorium, pemerintah kabupaten telah mengimbau warga untuk menghentikan kebiasaan mengonsumsi langsung air pincuran dan memasaknya lebih dulu hingga mendidih. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Selain Darmasraya, Komisi Pemilihan Umum Solo juga mengadakan tes berbasis komputer, yaitu Computer Assisted Test atau CAT, untuk menyeleksi anggota panitia pemilihan kecamatan. Tes yang dilaksanakan di ruang komputer SMA Negeri 1 Solo itu diikuti oleh 69 orang calon anggota PPK. Menurut Komisioner KPU Solo, mereka yang mengikuti tes tertulis saat ini merupakan para peserta yang telah dinyatakan lolos tes administrasi. Selanjutnya, bagi para peserta dinyatakan lulus, untuk tiap-tiap kecamatan akan dipilih sebanyak 15 orang peserta dengan nilai terbaik. Selanjutnya, disaring lagi melalui tes wawancara untuk menetapkan 5 orang terpilih yang akan diangkat sebagai anggota PPK untuk tiap-tiap kecamatan. KPU Kota Solo mengadakan seleksi terbuka, ya, CAT. Kita pesertanya 69 orang, TMS 2 orang, jadi yang lulus itu 67 orang. Nah, setelah itu kita mengumumkan lalu melihat tanggapan dari masyarakat. Nah, seterusnya baru kita melakukan wawancara terhadap kawan-kawan yang lulus di CAT. Solo sendiri merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo. Gernadi melaporkan dari Solo.